Amin. Anda tidak boleh santai, udah membangun tapi Anda lengah. Musuh datang, dirubuhkan lagi bangunanmu. Melalui pikiranmu, Anda dibuat lemah, Anda diserang. Melalui pedang lawan, perkataan lawan. Lihat, melalui pikiran lawan, perkataan lawan. Menebas dirimu, karena Anda tidak siap sedia. Karena Anda sarungkan pedangmu. Oh, jangan sarungkan pedangmu di hari-hari ini. Anda imanmu Anda buat mojab-mojab. Oh, no way. Amin. Tidur-tidur boleh. Itulah makanya Anda harus bangun. Itulah makanya Anda harus bangun dan berjaga-jaga dan membaca. Amin. Dan beri makan terus jiwamu itu. Haleluya. Harus ada keinginan. Kalau Anda sudah baca buku-buku yang dikasih, tanya, minta. Brother, saya sudah baca ini. Dikatakan seperti itu di sana. Baik rencana Tuhan dan untuk diri saya. Adakah lagi buku yang lain? Tolong dulu dikasih. Harus begitu. Amin. Harus begitu karena lihat, Anda harus bekerja sama dengan saya. Anda harus bekerja sama. Yang pasti tugas memberi makan dirimu melalui khotbah firman di sini itu tidak akan pernah lalai. Tetapi tugasmu belajar dan membaca khotbah Nabi, utusan malaikat yang ke-7, Maleakhi 4 ayat 5. Anda tidak boleh lengah. Karena hanya itu yang bisa membangunmu. Karena itulah yang akan bisa membuatmu menang di dalam peperangan. Anda harus punya waktu khusus. Anda harus punya waktu khusus untuk itu. Amin. Karena ada 24 jam. Ada 24 jam. Makanya Anda jangan terlalu capek untuk urusan dunia ini. Kalau Anda sudah capek, jangankan baca firman Alkitab atau khotbah Nabi. Jangankan itu. Anda paham itu? Berdoa pun Anda pertama-tama, Tuhan, aku bersyukur kepada. Haleluya. Kemudian tarikannya kurasakan. Mulai merdohodok. Tuhan ampuni saya. Amin. Sampai Anda gak sadar jatuh ke bantal. Karena badanmu lelah. Jaga badanmu. Coba Anda jaga badanmu. Fit terus. Anda akan bisa mengatur waktumu. Amin. Mencari untuk nafkah. Anda tahu. Pulang 5:30. Udah hebat itu. Pulang jam 6. Nggak hebat itu. Sedangkan perusahaan jam 4-nya pulang. Amin. Jam 6 sudah harus kalau bisa sampai di rumah. Anda paham itu? Ya. Kalau Anda punya usaha, ya jangan terlalu malam. Bikin usahamu itu sampai jam 7. Amin. Atau jam 9. Tutup. Jangan sampai jam 11 bahkan lewat dari situ. Kurang. Modal sugut jadi sampai jam 11. Jangan. Amin. Biarkan saja. Karena yang penting itu kita dapat makan hari ini. Kalau nggak bisa nabung hari ini ya udah Tuhan terpujilah Engkau. Amin. Tapi makan hari ini jangan ngambil modal. Amin. Jangan ngambil modal. Nanti besok apa modalnya. Jadi harus ada yang disisihkan. Dan disisihkan. Jadi semuanya harus karena mengasihi Tuhan. Jadi bukan ingin mengasihi diri sendiri. Anda nggak bisa kalau Anda hanya mengasihi dirimu sendiri. Baik, kita langsung kepada firman Tuhan. Itu hanya nasihat-nasihat dari saudaramu ini. Jika Anda mau terima. Kalau Anda tidak terima, udah keterlaluan Anda. Haleluya. Baik, saya rindu kita ke kitab Hosea. Ini berlanjut dari kitab Mazmur 49 dan 1 Raja-Raja 3. Di mana saya berbicara tentang kebahagiaan yang sesungguhnya. Di mana itu adalah bisa karena sebuah pengertian. Dan pengertian karena pengetahuan. Dan pengetahuan itu karena Tuhan sendiri yang turun dan membawakannya. Dan Anda bukan orang yang menolak, tetapi Anda adalah orang yang menerima. Sehingga Anda bahagia. Amin. Dunia tidak bahagia karena mereka mengejar hal-hal yang fana. Tetapi Anda bahagia karena ada hal-hal yang kekal. Amin. Janji Tuhan di dalam hidupmu. Haleluya. Dan Anda tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam
hidupmu. Baik, kembali saya undang bangkit berdiri. Hosea 4, sesudah saya kemarin membawakan di Hosea 6, saya kembali ke Hosea 4. Kenapa dulu saya bawa ke Hosea 6? Supaya Anda tahu bahwa Efraim, Israel tidak setia. Amin, gambaran gereja. Haleluya, gambaran perempuan yang tidak setia. Nah, dalam hal ini adalah kepada Tuhan, kepada firman. Hosea 4 ayat yang Anda bisa baca dari ayat yang pertama, tapi saya menyingkat waktu langsung saja ke ayat yang 6. Ini nats yang biasa Anda tahu, namun Anda akan dibuat tahu sesuai dengan zaman ini. Para pendeta di organisasi sering mengkhotbahkan ini, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka yang harusnya dikhotbahi tentang ayat ini. Anda yang harusnya khotbahin mereka tentang ayat ini. Nah, baik, kita baca. Saya rindu kita bersama-sama di ayat yang ke-6 ini. Sama-sama kita ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Silakan duduk. Saya akan teruskan. Ya, di dalam bahasa Inggris, ya, ini sangat berbeda. Dikatakan, my people are destroyed for lack of knowledge. Jadi bahwa umatku dihancurkan. Ya, umatku dihancurkan, dibinasakan. Ada kata awalan, dihancurkan, dibinasakan. Karena kurang pengetahuan. Amin. Karena kurang pengetahuan. Jadi gereja-gereja lama kita itu memiliki pengetahuan, tetapi kurang. Amin. Memiliki firman, tetapi kurang. Begitu. Jadi tidak dapat melihat Allah yang hari ini. Tidak dapat melihat mengenali Allah yang hari ini. Karena mereka kurang pengetahuan. Kenapa? Karena mereka menolak dikatakan di situ. Because thou hast rejected knowledge. Jadi karena menolak pengetahuan. Begitu dia. Menolak firman. Menolak firman yang hari ini. Menolak pengetahuan Allah yang hari ini tentang supaya Anda diluputkan. Harus firman yang sepenuhnya. Tidak boleh setengah-setengah. Di setiap zaman. Di setiap zaman itu ada firman. Dan untuk mereka diselamatkan di zaman itu, harus firman yang sepenuhnya di zaman itu. Begitupun di hari ini. Untuk bisa diselamatkan di zaman ini, harus firman yang sepenuhnya. Seperti Anda kenyang, tidak boleh makan setengah-setengah. Kalau ingin kenyang, makan dengan sepenuhnya. Kalau memang membuat kenyang dirimu itu 1 piring setengah, makan 1 piring setengah. Tetapi kalau Anda makan setengah piring, maka Anda tidak akan kenyang. Begitu dia. Jadi ketika Anda diajak lari, diajak kerja, Anda nggak kuat. Hanya di tengah jalan Anda menyerah. Anda tidak lagi setia, itu maksudnya. Anda tidak lagi bisa mengikut pergerakan Tuhan. Karena Anda tidak memperoleh tadi firman, makanan, pengetahuan yang penuh yang disediakan Allah di zaman ini. Saudara-saudara kita itu tahu dan membaca Kejadian sampai Yudas. Kan begitu dia. Tetapi mereka takut masuk ke kitab Wahyu. Ada sedikit pengalaman saudara kita di Jambi, kalau saya tidak salah itu Brother Romulus, hamba Tuhan yang sudah masuk di pesan ini. Jadi dia waktu pulang dari Medan ke sana, dia dirazia oleh pemerintah tentang vaksin. Maka dikeluarkan semuanya penumpang.
Maka giliran dia, tidak keluar dia, tetap dia di dalam. Maka ditanya, kau sudah divaksin, mana surat vaksin? Tidak ada, saya tidak divaksin. Kenapa? Itu tidak sesuai dengan iman Kristen saya. Kristen, ini mereka Kristen. Kamu macam mana? Iya. Itu tidak sesuai dengan iman Kristen saya. Ada rupanya perbedaannya Alkitab dengan Alkitabnya. Sebenarnya tidak ada. Tetapi kalau Amang ingin mendengarkan iman saya, kenapa saya tidak mau divaksin, maka saya akan bawa Amang kepada kitab Wahyu. Kebetulan Kristen, tapi Kristen organisasi ya KTP. Maka nggak usah. Nggak usah, Mang. Ya sudahlah. Mereka takut dibawa ke kitab Wahyu. Gitu. Jadi dibawa ke kitab Wahyu karena di sana itu ditunjukkan. Jadi mereka sudah diajari oleh pendeta mereka bahwa jangan coba-coba masuk ke dalam kitab Wahyu. Berbahaya itu katanya. Ya memang betul itu dulu. Tapi sekarang bukan kita, tapi Tuhan yang membukakannya. Dan Tuhan yang memberitahukannya. Bukan sarjana. Memang kalau sarjana ya jangan percaya itu. Amin. Kalau dokter jangan percaya itu. Tapi kalau Tuhan yang turun dan dia ditandai dengan tanda-tanda sorgawi dan sesuai dengan Alkitab ada di bumi dan membukakannya dan membuat kita tahu, tidak mau masuk ke sana karena Tuhan yang bergerak masuk ke sana. Maka umat pun harus masuk bergerak ke sana. Kalau manusianya jangan. Kalau karena dia sarjana teologi hanya doktor teologi ya ntar dulu. Anda paham itu? Haleluya. Tetapi jika itu Tuhan sendiri, kenapa tidak? Sesuai dengan janjinya di akhir zaman. Sesuai dengan Daniel pasal 12. Bahwa misteri-misteri itu sampai di akhir zaman yang diberitahukan kepada Daniel akan disingkapkan di akhir zaman. Dan akhir zaman itu adalah sekitar ketika Israel kembali ke tanah airnya. Tahun 1940 dan 48 mereka disahkan sebagai bangsa. Di sanalah startnya akhir zaman. Dimulai akhir zaman. Maka mulai dari sini janji tentang nas-nas yang akan digenapi di akhir zaman digenapkan. Karena Nabi sedang ada di bumi. Karena perwakilan Tuhan di mana untuk Tuhan dapat dilihat bahwa Tuhan ada di bumi harus melalui seorang utusan, seorang Nabi. Di mana hanya dia yang bisa setia. Karena dia seperti Abraham dibenarkan. Dikeluarkan, tetapi baru satu. Tetapi mulai dari dia, maka muncullah orang-orang mulai di zamannya sampai hari ini yang percaya kepada kedatangan Tuhan. Karena Tuhan sedang mempresentasikan dirinya melalui utusan itu. Menunjukkan dirinya bahwa nas genap melalui Nabi itu. Amin. Jadi dia butuh tubuh untuk kepenuhan firman. Dari Kejadian sampai Wahyu dipercayai Nabi ini. Karena organisasi nggak percaya itu loh. Karena organisasi gereja-gereja lama kita tidak percaya kepada firman yang sepenuhnya ini. Seperti contoh, bagaimana dia keluar dari Metodis. Karena William Branham dulu itu sempat dia masuk karena dia belum tahu sebelum Tuhan memanggil dia. Jadi dia adalah seorang pengkhotbah dari Metodis. Dia adalah seorang pengkhotbah dari Metodis di mana waktu Tuhan sudah selalu menyertai dia, tetapi untuk melihat firman demi firman Tuhan harus membawa dia di dalam kumpulan yang salah itu. Supaya dapat melihat bahwa betul-betul tidak asal ngomong. Anda paham itu? Bahwa memang di kumpulan itu firman tidak ditegakkan. Jadi Tuhan secara misteri membawa dirinya untuk melihat itu. Dan Tuhan akan mengeluarkan dia dari situ. Anda paham itu? Sama seperti Israel. Apakah Tuhan biarkan Israel masuk Mesir? Iya. Amin. Iyalah. Orang-orang Yusuf dan saudara-saudaranya bukankah dibiarkan masuk ke Mesir? Ya kan? Kemudian kalau Tuhan itu memang tahu segalanya dan Tuhan itu tidak ingin membawa kita kepada ujian atau hal-hal yang menyakitkan, seolah-olah dia tidak tahu. Lihat, tetapi dia tahu supaya melalui kita dibiarkan masuk ke sana, maka kita tidak lagi menurut kata orang. Tapi kita sudah tahu memang di sana menyembah berhala. Bahwa di sana tidak percaya kepada firman yang sepenuhnya. Tuhan akan tunjukkan di situ. Kepada orang Israel, kepada Musa. Tuhan tunjukkan bahwa di Mesir tidak menyembah Tuhan yang benar.
Anda paham itu? Sehingga Tuhan memanggil si Musa, mengeluarkan dia dulu. Kemudian Tuhan memakai dia untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Maka pola yang sama kepada William Branham Nabi ini, utusan ini. Tuhan membiarkan dia masuk ke gereja organisasi Metodis. Supaya dia melihat bahwa di sana tidak dilakukan firman untuk mewakili semua gereja-gereja yang ada di dunia ini. Dan dia belajar. Sama seperti Katolik Roma, begitulah Protestan. Sama seperti Protestan, begitulah Metodis. Sama seperti Metodis, begitulah Pentakosta, karismatik. Tidak menerima firman dengan sepenuhnya. Maka lihat, Nabi diusir dari sana. Atau keluar dari sana. Ketika dia mau disuruh mendoakan perempuan untuk menjadi pengkhotbah. Ayat itu saja. Ketika dia disuruh ingin tumpang tangan kepada perempuan yang ingin menjadi pengkhotbah, minister. Maka dia tahu firman Allah. Tuhan katakan, aku tidak mengizinkan perempuan untuk mengajari umatku. Karena perempuan harus tunduk kepada suami. Jangan di gereja organisasi dia berkoar-koar, tapi di rumah dia harus diperintah. Itu nggak benar, karena sama di sini, begitu juga harus di sana. Kita bukan bunglon. Apa yang ditetapkan bagi kita di sini, begitulah bagi kita di rumah kita dan di mana saja. Kita tidak bisa mengambil bagian orang lain, itu maksudnya. Maka dia melihat itu, maka dia keluar, pergi. Dan gembala itu berkata, kalau kau tidak mau mendoakan tumpang tangan, keluar kau. Dan kalau kau keluar, jangan harap kau akan berhasil. Kata gembala Metodis itu, kata pendeta Metodis itu, jangan harap kau akan berhasil, katanya. Karena mereka berpikir bahwa mereka berhasil karena organisasi gereja itu yang akan mengangkat mereka dari Sintua kepada Guru Huria, dari Guru Huria mungkin akan bisa ke arah mana lagi, dan terus kemudian dia disuruh sekolah. Anda paham itu? Kemudian sesudah itu dia disuruh untuk penginjilan, kemudian dia disuruh untuk membuka pos. Akan begitunya organisasi. Nah, kemudian dia didukung dengan izin daripada sinode itu. Nah, itulah keberhasilan di organisasi. Tetapi keberhasilan di dalam anak-anak Allah enggak demikian. Bukan karena manusia. Keberhasilan kita adalah melihat firman dan setia kepada firman dan lakukan firman itu. Jadi tidak terlalu penting Anda sekolah. Tidak terlalu penting Anda sekolah teologi. Yang penting adalah Anda tahu firman Allah. Anda tahu rencana Allah. Anda tahu pekerjaan-pekerjaan Allah di zaman ini. Anda tahu bahwa Anda adalah seperti Yesaya. Amin. Sesudah Anda memakan firman. Amin. Kemudian Anda dikuduskan. Maka Anda diutus. Anda oleh firman berkata, utuslah aku Tuhan. Artinya pakailah aku bersaksi untuk dunia ini. Supaya mereka mengenal engkau seperti aku mengenal engkau. Jadi tidak perlu sertifikat dari sekolah tertentu untukmu. Amin. Tetapi yang perlu adalah firman Allah yang sepenuhnya. Haleluya. Baik. Jadi lihat di situ ayat 6 itu kurangnya pengetahuan karena menolak pengetahuan karena melupakan hukum Allah. Ya. Katakan di situ karena engkaulah yang menolak pengetahuan. Jadi bukan pengenalan saja, tapi pengetahuan itu, knowledge. Maka aku menolak engkau. Ini orang Israel, Efraim, Yehuda. Menjadi imamku. Lihat. Tuhan tidak pakai lagi Israel. Tuhan berdiam sejenak. Anda paham? Maka lihat, perhatikan ini. Hal ini akan menjadi perlambang gereja. Karena gereja atau Kristen sudah membuat pola bahwa Israel itu adalah gambaran Kristen. Tetapi Kristen rohani. Anda paham itu? Kristen Israel rohani. Lihat, mereka sudah setuju itu. Tetapi mereka tidak bergerak terus. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Jadi Tuhan tidak pakai orang yang kurang pengetahuan. Sampai Anda menerima seluruh pengetahuan, maka akan Tuhan pakai Anda.
Amin. Atau paling tidak Anda punya kerinduan haus dan lapar untuk mau menerima semua pengetahuan firman. Dan Anda dapat mengabaikan kredo atau ide-ide yang dihasilkan oleh manusia yang intelek karena dia sarjana dan lain sebagainya. Aku menolak engkau menjadi imamku dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Jadi melupakan hukum. Melupakan hukum Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Lihat, ini berbicara anak-anak. Maka Anda akan dibawa ke Maleakhi 4 ayat 5 dan 6 berbicara anak-anak. Itulah yang akan bisa menerima Allah. Di masanya Tuhan datang. Di masanya firman turun. Di masanya firman Allah genap. Maka itu adalah untuk anak-anak yang dipulihkan. Amin. Itu adalah untuk anak-anak Allah yang dipulihkan. Tetapi apa yang bisa memulihkan? Hanya pengetahuan Allah. Hanya firman. Amin. Untuk mendatangkan pengertian. Makin bertambah banyak mereka, lihat. Makin, ayat yang ke-7. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Jadi di sini bukan ingin jumlah. Tapi kualitas di sini. Karena Anda harus tahu. Karena dengan banyak orang, kalau tidak berkualitas, bikin ricuh, bikin ribut, dan banyak keinginan-keinginan dan ide-ide. Yang kalau itu lurus masih mending. Tetapi datang untuk diri sendiri. Sehingga lihat, mereka tidak menerima semua pengetahuan itu. Ya, selalu seperti itu. Karena iblis sudah selalu ingin menipu manusia dengan jumlah. Karena jumlah banyak mereka berani. Kalau mereka sendiri, mereka ketakutan. Tetapi di sini Anda walaupun sedikit dan sendiri, Anda dibuat berani. Karena Anda menerima pengetahuan. Anda menerima pengertian. Anda tahu walaupun Anda sendiri cara berperang. Seperti Daud dengan Goliat. Lihat sebelum Daud tampil, bukankah orang Israel itu banyak? Banyak mereka. Tapi ketika datang Goliat, mereka kabur semua. Karena mereka berpikir dengan kuantitas, jumlah, mereka bisa mengalahkan orang Palestina. Tapi tampil Goliat, kabur mereka semua. Padahal mereka banyak. Amin. Tapi ketika tampil Daud, sendirian. Kabur semua orang Israel yang banyak. Kenapa demikian? Karena Daud memiliki pengertian. Karena Daud menerima pengetahuan akan Allah. Karena Daud menerima firman dan selalu dilatih, diuji selalu dia oleh Allah Tuhan, oleh Tuhan sendiri, oleh Jehovah. Maka ketika datang tantangan melawan Goliat, Goliat di akhir zaman lihat dirimu. Anda adalah Daud di akhir zaman yang menerima firman. Walaupun Anda ada di ladang. Walaupun Anda sedang ada di dunia ini, ladang berbicara dunia. Anda paham itu? Lihat, tetapi firman datang kepadamu dengan cara yang misterius. Saya tidak datang ke gereja organisasi dan menemukan contoh abang Pak Daud dari Sihombing ini. Karena saya berkhotbah ke gerejanya. Tetapi itu di dunia ininya dia ditemukan. Dan keluarga, dan kita semua ditemukan di dunia ini. Anda paham? Bukan saat saya berkhotbah, kemudian datanglah Berari Ito dan Berari Menalu. Anda mengerti? Tidak. Ketika kembali ke ladang, ketika kembali ke hidup sehari-hari di dunia. Seperti Tuhan, lihat, datang kepada Daud. Dan Daud menerima pengertian, Daud menerima pengetahuan, Daud menerima firman. Maka dia sudah terlatih melawan singa. Dia tahu caranya, dia mengerti caranya. Amin. Dia tahu cara melawan beruang. Dia mengerti siapa dirinya. Maka Daud, dia anggap itu tidak ada apa-apanya. Karena dia tahu mengerti siapa itu Goliat. Amin. Dan siapa yang sudah memberi pengertian firman kepada Daud. Walaupun Goliat mengejek dia. Tapi Daud tetap tenang. Lihat dirimu, ada banyak ejekan yang akan bisa datang kepadamu. Tetapi lihat Anda tenang karena Anda berpengetahuan. Anda tenang karena Anda berpengertian. Anda paham? Anda tenang karena Anda menerima firman yang hari ini. Yang sepenuhnya, bukan setengah apalagi bercampur. Anda paham? Maka Anda tahu melawan Goliat di zaman ini. Jadi walaupun Anda belum tahu sepenuhnya, tapi Anda orang yang ingin lebih tahu dan ingin tahu,
Maka di dalam perjalanan pengikutanmu, Allah datang dan terus menghadirkan firman-Nya kepadamu, Anda akan tahu menghadapi musuh-musuhmu. Amin. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Karena pengaruh soal kuantitas. Apa lagi? Dua halak madokon. Tulu halak madokon dang perseho. Dan dipengaruhi. Tetapi kita tidak seperti itu. Cukup Tuhan sendiri. Haleluya. Dikatakan, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kebinasaan. Lihat. Karena apa? Tadi ayat yang ke-6. Menolak pengetahuan. Menolak firman yang turun di zaman mereka. Dan di zaman ini hal yang sama. Mereka menolak Tuhan di dalam penggenapan kitab Wahyu itu. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku. Lihat. Mereka memeras domba-domba milik daripada Tuhan itu. Untuk kesenangan, untuk lahiriahnya, untuk derajatnya. Amin. Untuk kehormatannya. Anda diperas. Anda paham itu? Seperti saya dulu. Tanpa saya tidak sadar, saya memeras umat Tuhan. Anda paham? Tetapi dari sudut lain, maka iblis pun lewat kredo sedang memeras saya. Untuk menjadikan saya menjadi budak di dalam sistem organisasi untuk kepentingan kehebatan sinode. Karena kehebatan sinode datang dari gereja-gereja yang ada di seluruh jajaran mereka, memberi dukungan kepada mereka. Amin. Mereka mendapatkan rezeki dari dosa umatku. Kenapa? Anda tidak memiliki pengetahuan. Anda lakukan sesuatu, Anda pikir firman, padahal bukan. Amin. Lihat, Anda contoh berjualan. Anda bikin supaya banyak untungmu, sudah 10%, 15%, timbangan lagi Anda kurangi. Iya kan? Sedikitnya. Tapi sedikit-sedikit menjadi bukit. Lihat. Tetapi itu dikotbahkan. Tetapi tidak ditegur. Dengan sangat untuk jangan melakukan itu dan diintip. Cari. Kalau jemaahnya pedagang, coba didatangi. Beres enggak? Harus seperti itu pengawas. Harus itu penjaga tower. Harus datang ke rumah jemaat. Dan dilihat. Tidak sesuai dengan firman Allah. Di sana masih duniawi. Di sana masih ada asbak rokok. Amin. Di sana masih ada terpajang ulos batak. Amin. Bahkan di sana masih ada TV dengan segala macam channelnya. TV Anda, saya tidak larang Anda nonton TV. Tapi nontonlah itu untuk informasi. Jangan untuk kesenangan pikiranmu dengan menonton sinetron-sinetron. Kemudian Anda terpengaruh. Bahkan Anda bisa menjadi enggak sejahtera di rumah karena Anda, apa yang Anda tonton itu membuatmu berbeda. Seperti itu dia. Anda terpengaruh secara psikolog, kejiwaan. Kemudian tiba-tiba mungkin saja mati lampu, disuruh mamanya. Tunggulah tanggung ini sinetron. Anda paham itu? Dan lain sebagainya. Dan yang ada adalah pertengkaran dan hari-harinya adalah sudah di pikirannya begini. Sinetron si buta dari gua hantu. Anda paham? Dan segala macam jenis sinetron. Udah itu nanti jam sekian ini. Jam sekian ini. Jam sekian ini. Ditanya firman Tuhan, nggak tahu. Lihat, jadi apakah seperti itu orang yang menyembah Tuhan? Apakah seperti orang yang mengenal Tuhan? Yang dia tahu, yang dikenal semua judul-judul film. Bayangkan itu. Tapi dia tidak tahu pikiran Allah, nats-nats kitab suci di dalam hidupnya. Jadi saya tidak katakan, buang semua TV kalian dari rumah kalian. Saya tidak katakan seperti itu. Amin. Buatlah itu menjadi sebuah cara untuk menyembah memuliakan Tuhan. Paling tidak, tetapi Anda jangan terpengaruh. Dengarlah dari situ sebuah informasi. Tapi jangan terpengaruh. Untuk saat ini, untuk ke depan bisa saya katakan, jangan lagi buka itu. Anda paham? Jangan lagi buka.
Kalau Anda ingin dengar informasi, dengar saja dari mimbar ini. Kalau Anda ingin mendengar sesuatu, dengar saja dari mimbar ini. Anda akan diberitahukan. Itu untuk membuat Anda setia. Dan Anda tahu sumbermu hanya ada dari satu. Sumbermu datang dari satu hal. Jadi Anda tidak ingin dipecah belah. Kalau Anda mulai dengar sana, dengar sini, dengar sana, dengar sini, Anda akan terpecah belah. Anda paham itu? Tapi kalau sekali Anda memakan makanan yang seutuhnya ini, firman yang seutuhnya ini yang harus Anda pelihara terus. Dan pelihara terus dalam hidupmu. Haleluya. Nah, maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Atau sebaliknya. Seperti apa nasib imam, seperti itulah nasib rakyat. Matius 7 ayat 22-23. Tidak setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Oh Tuhan, kami sudah membuat begini, kami sudah berkhotbah. Kami sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu dan segala macam. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Amin. Hai engkau semua pembuat kejahatan. Lihat. Jadi kalau imamnya akan dihukum, amin, maka lihat apa yang akan datang kepada umat. Sama akan dihukum. Karena kepala menyatu dengan tubuh. Tidak bisa kepala selamat, tubuh nggak ada itu. Kalau sudah pisah kepala dari tubuh, ya sudah selesai itu. Karena itu satu bagian. Amin. Itulah makanya Anda dipimpin oleh Roh Kudus di dalam perhimpunan ini, di dalam gereja lokal ini, di mana Tuhan melalui pastor memimpin Anda kepada seluruh firman, kepada seluruh kebenaran. Dan kita menerima dan melakukan. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya. Lihat, apa yang dikatakan di Wahyu pasal 1, kalau saya tidak salah ayat 3, berbahagialah engkau yang mendengar, menerima, mendengar, membaca, mendengar, menerima, dan yang melakukannya. Itulah kebahagiaan. Tidak bisa hanya membaca, mendengar, menerima, percaya karena hanya dari mulutnya saja, tapi dicari tahu, diselidiki, dia tidak melakukan. Maka kelak orang ini, gak usah Anda hakimi dia, maka dia tidak akan bahagia. Dia tidak akan bahagia. Dan di bumi ini, sebelum sangkakala yang ketujuh dibunyikan, akan terlihat bahwa dirinya tidak akan bahagia. Karena dia tidak sampai kepada melakukan. Hanya di mulut saja gitu loh. Agora katam, inna. Kata reho, inna. Hanya di mulut. Tetapi itulah gereja-gereja kita yang lama. Hanya di mulut. Haleluya. Tuhan. Pengaruh emosi. Mulai mulutnya bergetar-getar. Ingat lagi penderitaan. Mungkin diingat lagi songgak-songgak nih suaminya. Mulai merubit-ubit. Amin. Mulai katanya berbahasa roh. Sirkiri-kira baraba-raba. Dan lain sebagainya. Amin. Lihat itu mulutnya saja itu. Keluar dia dari situ. Kembali lagi hidup lama. Kembali lagi emosian orangnya. Kembali lagi pergi dengan cara dunia. Dia tidak dapat melakukannya. Anak kan ngino kokoi. Ada artinya. Raku botok. Kemudian didapati dirinya. Dilihat di rumahnya. Dia tidak satu dengan suami dan istrinya. Dia tidak satu dengan suaminya atau suaminya dia tidak satu dengan istrinya. Dan selalu bertengkar. Alias dah di gereja, dah di kumpulan. Siki-siki raba-raba. Anda paham? Dia kelihatan roha hanya di mulut. Tidak dapat dipraktekkan. Itu pribadi. Dan ketika dilihat gereja itu seluruhnya. Mereka kelihatannya alim. Gereja itu kelihatan rohani. Tapi sodorkan ayat firman. Mereka tidak dapat melakukannya. Tapi mereka terima itu firman Tuhan. Iya. Mereka terima itu firman Tuhan. Jadi bagaimana kita lakukannya? Ontar dulu dong. Nah, paham itu? Itu akan nanti merusak sinode kami. Karena di sinode kami dibikin begini. Nah, lihat itu. Jadi tidak sampai dengan melakukan. Hanya di mulut saja percaya itu hal yang sama dibawa ke dirimu, dibawa ke keluargamu. Amin. Di sini Anda, pesan di akhir zaman. Kami adalah rombongan Elia. Nabi di akhir zaman. Tapi di rumah tong dope kata-katai dongan. Amin. Sampai di rumah masih tetap menjelek-jelekin saudaranya. Rombongan apa Anda? Rombongan si Jabirnya itu.
Amin. Bukan rombongan Nabi itu. Karena rombongan Nabi ucapkan. Amin. Dan lakukan. Kalau apa yang hendak disampaikan itu harus diusahakan dilakukan. Dan jangan pernah menjelek-jelekkan saudara dan saudarimu. Ingat baik-baik itu. Jangan pernah menjelek-jelekkannya. Karena saya sendiri tidak pernah menjelekkanmu. Justru membawamu di dalam doa-doa. Jadi kalau ada orang lain, bahkan di pesan ini ada yang menjelek-jelekkan saudara dan saudarinya, Anda harus bikin surat perjanjian dengan saya. Amin. Kalau Anda lakukan lagi itu, tidak usah di sini. Amin. Karena itu adalah virus, itu adalah roh jahat. Karena Tuhan katakan di Alkitab, jangan gosipin temanmu, jangan gosipin saudara-saudarimu. Kalau dia memang susah, ya Tuhan tolong dia. Kalau dia lagi bangkit, Tuhan terus bangkitkan dia. Jangan karena Anda sedang di bawah, dia di atas, iya kan begini-begininya itu kan. Jelek-jelekkan dia dan sebagainya. Jangan, lebih baik Anda diam dan berdoa saja. Nah, lihat, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan gereja yang palsu itu. Tidak akan. Haleluya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Anda bisa datang kemari, tapi Anda tidak makan firman ini. Anda tidak mengerti. Maka Anda akan tetap kering dan loyo dan kalah menghadapi dunia ini. Karena Anda tidak memakan firman ini. Anda tidak memakan pewahyuan itu. Lihat, mereka akan bersundal. Karena Anda tidak makan. Karena Anda tidak menerima. Maka Anda akan berusaha cari cemilanmu. Anda paham itu? Anda akan berusaha cari cemilanmu untuk bisa Anda makan. Padahal di sini makanan pokokmu. Tapi Anda tidak makan makanan pokokmu. Sama seperti gereja itu. Sama seperti Israel. Mereka menyembah berhala. Padahal mereka harusnya menyembah Allah. Harus memakan firman pada waktu itu. Begitupun gereja. Anda paham itu? Mereka mendapatkan kredo. Menerima kredo. Ide. Dunia ini. Dari kekuatan yang besar yaitu kekaisaran Romawi. Sehingga merubah nanti menjadi kepausan Roma. Mereka tidak setia. Mereka menerima cemil-cemilan. Begitupun gereja di setiap zaman. Begitupun gereja di akhir zaman ini. Mereka menolak makanan yang sepenuhnya dengan porsi yang besar. Amin. Begitupun jika orang-orang di pesan tidak melihat. Anda dan saya tidak memakan dan memakan terus dengan porsi yang besar. Anda akan pulang terasa lapar. Maka Anda mulai memasukkan makanan lain ke dalam pikiranmu. Kredo. Amin. Ide-ide lain. Ya, maka Anda terperdaya lagi. Seperti suami istri harus menerima apa adanya suaminya. Begitupun suami harus mengasihi istrinya dengan sepenuhnya. Begitu. Jadi kalau ada laki-laki lain atau pikiran lain, karena yang memberikan benih ada laki-laki. Yang memberikan ide, pikiran, pengertian itu datang selalu harus dari laki-laki. Anda paham itu? Tidak bisa perempuan. Dunia ini yang sudah mengubah dengan hak azazi dan dengan pekerjaan-pekerjaan. Seolah-olah perempuan bisa memberi pengertian kepada laki-laki. Tidak. Di dalam rumah tangga yang memberi pengertian melalui kumpulan yang mereka setujui ya, maka yang akan mengajar di rumah itu adalah laki-laki atau suami. Itulah makanya suami harus berpengetahuan. Supaya istri dan anak-anak bisa dibawa berjumpa dengan Tuhan. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa menegur istrimu, suami, anak-anakmu kalau mereka sudah salah. Karena Anda berpikir karena orang lain juga begitu, ya juga anak-anak. Tapi firman Tuhan berkata, nggak boleh begitu. Anda paham? Salah satu seperti bahwa Anda oleh firman Tuhan harus ditandai dari pakaianmu. Sama seperti sekolah. Sama seperti perusahaan. Dikenali bahwa itu perusahaan sian dari seragamnya. Dari pakaiannya. Sekolah itu pun demikian. Maka anak-anak Allah pun orang-orang surga dikenali dari caramu berpakaian juga. Tapi oleh karena menerima firman Allah. Bukan karena didorong-dorong. Tapi karena paham, iya firman Tuhan.
Maka laki-laki pakai pakaian laki-laki, perempuan pakai pakaian perempuan. Kalau itu sudah beres, maka yang lain pun akan bisa. Karena itu masalah hari-hari. Itu masalah hari-hari. Karena kalau ini pun bisa, kenapa yang lain tidak bisa? Anda mengerti? Tapi kalau yang ini saja Anda tidak paham, maka yang lain pun Anda tidak bisa paham. Anda bisa mengikuti itu? Nah, lihat. Maka tidak bisa dibalik. Perempuan pakai pakaian laki-laki, laki-laki pakaian perempuan. Gak bisa dibalik. Itulah yang iblis sedang lakukan ke dunia ini. Laki-laki dibuat menjadi perempuan, perempuan dibuat menjadi laki-laki. Itulah setan. Dan di dalam banyak hal, bahkan di dalam posisi. Istri menjadi kepala, suami menjadi tubuh. Udah terbalik itu. Anda paham? Karena si laki-laki tidak berpengetahuan. Tapi kalau dia berpengetahuan firman Allah yang benar, yang penuh, maka posisi tidak bisa dirubah. Sejauh yang dia tahu, dia yang akan mengajari istrinya dan anak-anaknya diajari oleh ibunya. Anda paham itu? Lihat. Maka itulah dulu situ. Kalau mereka tidak menerima makanan atau firman itu, mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Tubuhmu di sini, tapi pikiranmu di mana? Mereka akan bersundal, lihat. Maka Anda bisa buka radio, Anda bisa buka YouTube. Anda berpikir, ya sama-sama firmannya. Oh, no way. Anda paham? Anda tahu bahwa Anda dilahirkan kembali. Sementara yang Anda dengarkan di TV itu belum dilahirkan kembali. Kira-kira pantas enggak itu? Orang yang masih belum dihidupkan mengkhotbahi yang sudah dihidupkan. Enggak bisa itu. Maka matikan itu. Anda yang harus mengkhotbahi dia. Ada yang harus memberitahukan kepada dia. Walaupun dia bergelar apapun itu, dia belum dilahirkan. Tetapi kalau Anda sudah dilahirkan oleh firman Allah, Anda tahu. Akulah yang akan memberitahukan kepadamu. Tunggu tanggal mainnya. Amin. Anda harus atur semua persenjataanmu. Buat bagus dulu semua pakaian perangmu. Atur dulu semua pedangmu itu. Jangan Anda belum diperlengkapi, Anda udah ingin perang. Habis bulan-bulanan Anda. Amin. Anda ingin khotbah orang lain, padahal yang Anda katakan adalah masih pengetahuan mereka. Sedang bergerak mereka. Kalau Anda ingin memberitahukan kepada orang lain, beritahukan apa yang mereka tidak tahu. Maka mereka ingin tahu. Kalau mereka anak-anak Allah. Kalau enggak, gak usah dipaksakan. Amin. Jadi Anda sedang dibuat terus makan sebagai anak-anak Allah, dipulihkan. Mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal, untuk berpegang kepada perjinahan. Lihat. Itulah Laodikia. Itulah Laodikia. Wahyu pasal 3. Ayat 14 sampai seterusnya. Anda lihat di situ. Kepada gereja Laodikia atau gereja di akhir zaman. Mereka bersundal. Artinya mereka berorganisasi. Mereka memberi dirinya dipimpin oleh pikiran lain. Selain firman Allah. Itu artinya sundal. Itu artinya berzina. Mereka tidak setia kepada firman Allah. Nah, bisa ikuti? Anggur dan air, anggur dan air. Anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Jadi lihat, ini berbicara pengaruh. Hal yang lahiriah anggur di situ dan air anggur di situ. Itu akan membuat orang mabok. Anggur di sini berbicara tadi pengaruh. Dan orang mempengaruhi dengan pengetahuannya. Orang mempengaruhi orang lain dengan pikirannya. Orang mempengaruhi orang lain dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Karena itu adalah hasil dari kredo-kredo. Pikiran-pikiran manusia. Anda paham itu? Lihat. Memberitahu kepadanya. Sebab roh perjinahan menyesatkan mereka. Jadi mereka sudah mengatakan dari diri mereka sendiri. Dan mereka tidak melihat firman Allah. Anda bisa mengatakan sesuatu dari mulutmu. Tetapi itu harus disejajarkan dengan firman Allah. Tetapi mereka tidak demikian. Mereka mengabaikan firman Allah. Tetapi menekankan pikiran mereka. Mempengaruhi banyak orang. Menyesatkan mereka. Mereka berzina. Bukan lagi firman saja. Tapi juga sudah pengaruh dan perkataan manusia. Organisasi. Meninggalkan Allah mereka.
Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit. Di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon nimbun, sebab naungannya baik. Jadi mereka selalu pergi kepada hal-hal yang lahiriah. Amin. Lihat, kepada hal-hal buatan tangan manusia. Lihat itu semuanya, kelihatannya enak itu. Amin. Naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina. Karena mereka dibuat enak menurut lahiriah. Enak menurut mata. Anda paham? Tapi ketika disinggung pikirannya, disinggung jiwanya, kabur dari gereja. Tapi ketika khotbah-khotbah diperdengarkan enak untuk matanya, untuk tubuhnya. Anda paham itu? Dan tidak ditegur kalau mereka sudah salah. Karena kalau ditegur, takut nanti lari jiwa ini. Kurang pundi-pundi. Apalagi itu kan pedagang. Banyak uangnya. Beda dengan petani. Jadi kalau petani, ya raja itu. Kalau pedagang, elus-elus, dukung-dukung. Kenapa kau tidak datang kemarin? Datanglah ya. Anda paham itu? Lihat. Mereka tidak mau menerima firman Allah. Mereka tidak mau menerima teguran. Mereka tidak mau menerima hajaran. Tetapi menina-bobokkan. Amin. Dengan memberikan pikiran mereka sendiri. Pengaruh diri sendiri kepada jemaat. Jadi saya di sini tidak ingin memberi pengaruh saya untukmu. Lupakan itu. Amin. Tetapi di sini kita ingin menerima pengaruh Tuhan. Kita lakukan segala sesuatu oleh iman. Kita memberi segala sesuatu kepada orang lain, saudara-saudari kita, karena iman. Karena kasih. Bukan karena saya akan dianggap baik. Bukan karena saya supaya diterima. No way. Anda paham itu? Tetapi itu harus oleh iman. Dan oleh kasih yang sudah Anda terima di zaman ini. Kalau Anda tidak punya, ya udah, jangan usah banyak ngomong. Amin, katakan aja tidak ada. Kalau tidak punya, katakan aja tidak ada. Anda paham itu? Haleluya. Sehingga jangan memberikan suatu iming-iming kepada yang lain. Haleluya. Nah. Dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Di semuanya. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Lihat anak-anak. Generasi yang terakhir. Itu yang dimaksud. Amin. Itu berbicara akhir zaman Anda. Karena Tuhan tahu siapa yang akan menerima Tuhan, siapa yang tidak. Maka Tuhan menyayangkan Anda. Anda mengerti? Karena berbicara anak-anak di sini. Untuk genap di Maleakhi 4 ayat 5. Aku akan mengutus Nabi Elia untuk memulihkan hati bapak-bapak kepada anak-anak. Dan yang terakhir, hati anak-anak kepada bapak-bapak. Berbicara rohani itu. Bukan berbicara lahiriah. Berbicara rohani. Berbicara gereja Alfa dan gereja Omega. Berbicara pengajaran di sana para rasul. Harus pengajaran itu yang ada di sini. Sekalipun mereka bersundal. Lihat, kita sudah masuk di situ. Bukankah kita sudah masuk di dalam perangkap persundalan ini di dalam organisasi-organisasi gereja? Sesudah Anda diberitahukan, kenapa dikatakan bersundal gereja-gereja itu? Karena mereka tidak setia dengan firman. Mereka mengambil dukungan, menerima ide pemikiran dunia ini di dalam sistem-sistem itu. Bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal. Dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal. Anda sudah melakukan itu dulu di sana. Dan Anda pikir Anda sedang menyembah Tuhan. Di dalam gereja buatan manusia itu. Di dalam gereja yang sudah menerima bukan hanya firman saja. Apalagi itu bukan sepenuhnya. Tapi juga sudah menerima pikiran dunia. Dan ide-ide dunia. Dan umat yang tidak berpengertian, garis bawah ini. Dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Lihat. Sistem denominasi organisasi akan runtuh. Tetapi anak-anak Allah yang dipulihkan tidak akan runtuh.
Karena Anda menerima firman yang sepenuhnya, pengetahuan, dan Anda meninggalkan persundalan. Anda meninggalkan suatu kegiatan hidup yang mendua namanya. Amin. Mendua. Tidak setia. Kalau itu sudah menegur, maka dia tidak terima. Mereka menolak firman Allah. Baik. Jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Ya, jangan kau tarik-tarik. Yang pada akhirnya semuanya menjadi sama. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah naik ke Bet Awen dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Amin. Karena mulut mereka najis. Dan Alkitab katakan Anda tidak bisa bersumpah demi apapun menurut Matius 5 kalau saya tidak salah. Bahkan demi rambutmu sendiri pun Anda tidak bisa bersumpah. Apalagi demi nama Tuhan. Demi firman, demi pengetahuan yang penuh di zaman ini. Itu akan membuatmu berdalih. Amin. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka? Apakah Tuhan mau menggembalakan orang-orang yang degil? Yang susah dibentuk oleh firman? Yang membuat firman tidak berdampak? Tuhan tidak ada di sana. Karena mereka degil, hatinya keras seperti batu. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Tidak ada itu. Tetapi Anda dikeluarkan dari sana. Katakan amin. Anda dikeluarkan dari sana. Supaya Anda benar-benar melihat Allahmu sendiri yang menggembalakanmu. Bukan manusia, bukan sistem, bukan organisasi. Tetapi firman sendiri. Itulah yang ingin dibuat Tuhan di hari-hari ini. Amin. Jadi lihat, kalau kita kembali ke ayat yang ke-6 itu. Kurangnya pengetahuan, menolak pengetahuan, melupakan firman Allah, melupakan hukum Allah. Dan Anda tahu itu di mana. Dan Allah tidak ingin Anda di sana tersesat. Karena Allah tidak ada di sana. Amin. Allah sudah di luar menurut zaman ini. Menurut Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai seterusnya. Bahwa Tuhan di luar dari luar mengetok-ngetok pintu. Bisakah mengetok pintu dari dalam? Nggak bisa, nggak ada jalannya orang mengetok pintu dari dalam. Dia harus dari luar supaya masuk. Karena dikunci dari luar kok, dari dalam kok. Ngapain dia ngetok-ngetok, buka aja dari dalam. Tapi dia mengunci dari dalam. Supaya Tuhan tidak masuk dari luar. Anda paham itu? Dan Tuhan tidak ada di dalam sistem itu. Karena di sana bukan firman yang sepenuhnya. Dan Tuhan ditolak di sana. Dan saya tidak perlu mengulang-ulang ayat-ayat untuk itu. Amin. Maka aku dikatakan, kita lewatkan, maka aku menolak engkau. Engkau lagi bukan lagi imam bagiku. Melupakan anak-anakmu. Berbicara keturunan itu. Itulah makanya Anda lihat. Israel itu diserakkan. Didiasporakan. Mereka kepada seluruh dunia ini. Terutama di kawasan Eropa. Karena mereka menolak firman pada waktu itu. Mereka menyalibkan Tuhan. Tuhan Yesus melalui tangan durhaka bangsa kafir. Yaitu Pilatus. Amin. Mereka menolak firman dan menyalibkan firman. Membuat firman tidak berdampak dalam hidup mereka. Maka Tuhan sudah memperingatkan mereka. Bahwa musuh-musuhmu akan datang mengepung engkau katanya. Dari segala penjuru. Dan engkau tidak akan melihat lagi batu di atas batu. Di bait suci ini. Artinya mereka akan diluluh lantahkan. Itulah tahun 70 Masehi. Jenderal Titus Kekaisaran Romawi menghancurkan Yerusalem. Membuat mereka pergi dari tanah perjanjian itu. Berserak ke seluruh dunia. Tuhan sesaat seperti seolah-olah melupakan mereka. Bahkan sampai melupakan anak-anak mereka hampir ribuan tahun. Bayangkan itu. Hampir ribuan tahun. Tapi dia sudah berfirman apa yang harus terjadi bangsa Israel. Menurut Wahyu pasal 11. Amin. Melalui 2 orang nabi akan ada 144.000. Tetapi mereka harus dibawa dulu ke Israel. Melalui nasionalisme di tanah perantauan. Mendesak mereka oleh kekejaman dunia kembali
ke tanah perjanjian. Disitulah dimulai akhir zaman. Disitulah dimulai misteri kedatangan Tuhan. Karena Tuhan yang sedang menggenapkan firman-Nya untuk membawa kembali Israel ke sana untuk dipulihkan. Dan sementara itu bergerak, Tuhan bergerak melalui William Branham memulihkan kita juga. Anak-anak dari bapak-bapak Pentakosta gereja. Karena sama seperti Israel jatuh, maka gereja pun jatuh. Maka Tuhan datang di akhir zaman memulihkan kita kembali kepada penyembahan yang benar. Menerima pengetahuan, pengertian firman untuk menyembah Allah dengan benar. Dikeluarkan dari perantauan kita. Oleh firman, mereka dikeluarkan dari perserakan itu. Kembali ke tanah perjanjian. Maka hal yang sama dilakukan oleh Roh Kudus melalui seorang nabi di dalam seruan, suara dan sangkakala Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 itu memulihkan kita kepada membawa kita kepada tanah perjanjian kita. Amin. Kepada Roh Kudus. Anda bisa mengikuti ini, pola ini sesudah Anda diserahkan ke berbagai organisasi denominasi gereja, ke berbagai penjuru dunia ini. Adalah yang dari HKBP ini, adalah yang dari Saksi Jehovah ini, adalah dari GKI ini, adalah lagi dari Pentakosta Karismatik ini, adalah dari Bersinar. Anda paham saya maksudkan? Dikumpulkan dari perbudakan itu. Dikumpulkan dari penderitaan itu. Dikumpulkan dari penyembahan yang bersalah itu. Yang tidak benar itu dibawa oleh firman Allah yang penuh pengetahuan di zaman ini. Melalui seruan suara dan sangkakala kepada bukit Allah, kepada gunung Allah. Amin. Dibawa suatu pelayanan Musa, pelayanan Elia, pelayanan Kristus di akhir zaman. Itulah William Branham untukmu dan saya. Seperti Mordekai membawa Ribka dari rumahnya kepada rumahnya si Ishak. Maka Eliezer harus memiliki pengetahuan untuk disampaikan kepada Ribka. Itulah gambaran Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang memiliki pengetahuan sepenuhnya. Amin. Maka lihat apa yang akan Tuhan lakukan kalau mereka tidak menerima firman. Maka aku menolak engkau. Hosea itu tadi. Maka aku menolak engkau dan engkau bukan lagi imam bagiku. Jadi Anda tahu, melupakan anak-anakmu berbicara keturunan, tapi Tuhan berjanji bahwa itu akan dipulihkan. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka. Mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Makin banyak orang, makin banyak persembahan. Halo? Perpuluhan pun makin banyak. Biar Anda tahu. Maka lihat, itu mereka ambil untuk dirinya sendiri. Lihat, makanya pendeta sana, Anda bisa lihat. Punya sana, punya sini, punya sana, punya sini. Amin. Kalau bukan dorongan Roh Kudus, kalau bukan Anda dilahirkan kembali, tidak ada baiknya duitmu itu. Tidak ada gunanya uangmu itu. Kalau Anda tidak menang setiap hari seperti Abraham yang menang melawan 4 raja-raja itu. Amin. Membela, mengeluarkan Lot. Amin. Dari kuasa dari raja-raja di waktu itu ketika Lot dicuri. Maka Abraham yang bersaudara dengan Lot datang dengan para orang-orangnya sekitar 318 kurang seperti itu, datang untuk merebut, membela Lot, dan dia menang. Dan Melkisedek, Tuhan datang kepadanya dan Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Jadi Anda harus mendapati dirimu menang dalam hidup ini. Anda tidak bisa bercampur. Yang penting seperti supaya aku masih tetap menjadi anggota jemaat, udahlah aku kasihlah perpuluhan. No way. Simpan saja uangmu itu. Kalau Anda di rumah sana tidak menang. Kalau Anda dalam hidupmu selalu gagal dalam melakukan firman Allah. Gak ada gunanya itu. Itu sama saja Anda sedang menyogok Allah. Sedang menyogok Tuhan. Jadi Anda harus menang. Maka perbuatanmu dan milikmu, hartamu berarti bagi Tuhan. Itulah makanya banyak orang yang berpikir menyembah Allah. Lahir pun tidak. Menang tidak pernah. Bagaimana mungkin persembahannya bisa diterima Tuhan. Penyembahannya bisa diterima Tuhan. Lihat. Dan itu tidak bisa disingkapkan di dalam organisasi denominasi. Bahaya itu. Mengurangi pundi-pundi itu setiap minggu. Karena mereka sudah diukur dengan kupon makan. Sudah diukur dengan soal masalah kampung tengah.
Itulah makanya waktu pandemi, lihat, mereka tidak menyampaikan firman, tetapi amplop jalan ke rumah-rumah jemaat untuk memberikan persembahan. Itu tidak Alkitab itu. Anda paham? Anda harus memberi makan domba-domba. Lihat, seorang imam harus memberi makan domba-domba. Gembala harus memberi makan domba-domba itu dengan makanan yang benar. Maka domba itu akan subur, akan lebat. Amin. Dan dia tahu karena dia diberi makan, dia tidak komplain ketika bulunya harus diambil. Ketika dia harus mempersembahkan sesuatu untuk Tuhannya melalui tangan imamnya. Karena tanpa kita melayani bukan karena uang. Tapi uang dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan melalui orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Maka mereka akan tahu menempatkan uang itu. Anda mengerti? Dan terutama untuk memuliakan Tuhan, menolong satu dengan yang lain. Jika itu cukup. Lihat, makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka. Mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Pengaruh organisasi itu sangat besar. Yang akhirnya mencuri kemuliaan Tuhan. Anda bisa pahami itu. Amin. Persundalan. Jadi itu adalah perzinahan. Seperti di Wahyu 3:17. Anda catat saja, saya tidak akan buka ayat itu. Misteri pelacur besar. Gereja Babel besar. Amin. Suatu kelompok penyembahan yang bersundal. Yang tidak setia itu artinya. Yang tidak sesungguhnya percaya kepada satu-satunya Tuhan. Amin. Anggur percabulannya membuat hati lenyap. Hosea 4 ayat yang ke 11. Seterusnya itu. Percabulannya membuat hati lenyap. Artinya anggur percabulan. Pikiran yang mereka terima dari dunia. Amin. Membuat hati mereka tidak ada lagi. Hati mereka lenyap. Pikiran mereka tidak ada. Yang ada adalah daging mereka. Yang ada adalah keinginan daging mereka. Untuk dipuaskan. Mereka tidak berpikir lagi dengan hatinya. Amin. Karena mereka sudah dibuat mabuk oleh, lihat, kekuasaan dan oleh iming-iming dan lain sebagainya dari dunia. Membuat hati mereka lenyap, mengambil hati. Enggak punya hati berarti buas. Kita berpikir dengan hati kita. Kita menimbang segala sesuatu dengan hati kita. Bukan memandang rupa. Amin. Enggak punya hati berarti buas, liar. Ya, dan itu bisa karena pengetahuan firman. Seperti binatang itu nanti. Kalau sudah tidak punya hati. Bukan lagi manusia. Amin. Karena binatang tidak berpikir dengan hatinya. Dan bahkan binatang tidak berpikir. Amin. Dia hanya roh. Dan soal makan dan makan dan makan dan makan. Lahiriahnya binatang. Amin. Tidak ada jiwanya binatang. Ya, tetapi manusia punya, itu yang membedakan saudara dan binatang. Jika Anda tidak membuat hatimu itu mati. Bagaimana itu bisa hidup? Oleh firman, oleh pengetahuan firman pada zaman ini. Kalau tidak, Anda tetap bersundal di sana. Menerima ide-ide dari yang lain. Selain firman, maka Anda berzina. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok, masih di bumi ini kok kita. Manusia berpikir dengan hatinya. Sehingga enggak punya daya pikir lagi ketika hatinya sudah lenyap. Ya, jadi kalau anggur baru, anggur percabulannya melenyapkan hati, perkataan orang, perkataan organisasi melenyapkan hatimu, sehingga Anda tidak lagi berpikir dengan hatimu, sudah berpikir dengan pengetahuan lahiriahmu, bukan lagi dengan firman. Lihat, Anda ada terperdaya, dan Anda sudah lenyap hatinya. Amin. Lebih buruk kondisinya dari binatang. Anda bisa lihat, orang bisa lebih buruk dari binatang. Betul? Anda bisa lihat itu sekarang. Lihat, saya akan beri contoh. Binatang untuk berkembang biak
bermusim. Anda paham itu? Bermusim. Tetapi manusia, lihat, enggak. Karena dia punya jiwa pikiran. Dan dia dipengaruhi oleh penglihatan. Dia akan buas. Anda paham saya sampaikan? Dan itulah makanya hati Anda harus diubah dengan pengetahuan. Harus dibuat berpengertian oleh firman Allah. Dan manusia dibuat lebih rendah seperti binatang. Lihat, menerima ide-ide, mereka pun berpakaian. Lebih baik gak usah lagi pakai pakaian. Sama saja. Karena Tuhan katakan kalau kau melihat, menginginkan di dalam hatimu, engkau sudah berzina. Burung-burung yang jahat, najis, roh-roh jahat, roh-roh percabulan, perzinahan, itu yang ada di sana. Amin. Lihat, itu sangat keras. Tetapi itu benar. Karena mereka tidak bisa percaya sepenuhnya firman. Dan mereka menolak firman. Nggak bisa menolak satu titik pun. Nggak bisa menolak apalagi satu ayat. Apalagi satu kalimat. Apalagi satu kitab. Mereka takut masuk ke dalam kitab Wahyu. Maka mereka tidak akan berpengetahuan. Mereka sama saja di tempat yang ada burung-burung jahat. Burung-burung yang najis. Yang kotor. Roh-roh percabulan. Apa artinya? Roh-roh perzinahan. Apa artinya? Roh-roh ketidaksetiaan. Dan itulah yang akan terlihat di rumah mereka. Nggak bisa itu dibohongi. Amin. Itulah makanya Anda bisa lihat Sintua. Haleluya. Glory. Kita percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Selesai khotbah di luar di sana mengelsipi mana? Amin. Laut tu kode tuak. Kita warhon akadongan na. Sautik dok. Diminum. Anda paham? Dan lain sebagainya. Dia dapat berkompetisi. Dia berbisnis. Bahkan bisnisnya lebih jahat daripada jemaat. Lihat. Dan pendeta tidak dapat mensensor itu. Karena dia tidak memiliki pengetahuan yang penuh di zaman ini. Sehingga dia tidak punya pengertian bagaimana membawa jemaat itu supaya kuduslah umat Tuhan. Seperti Tuhan kuduslah Tuhan. Amin. Kenapa? Karena mereka menolak pengetahuan. Apa itu? Firman pada zamannya. Jadi bersyukurlah jika Anda di tempat di mana ada pengetahuan. Umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Ayat 14 itu. Umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Umat yang tidak berpengetahuan sehingga menghasilkan pengertian akan runtuh. Kalau Anda tidak tahu bagaimana cara membawa mobil, Anda bawa mobil, hancur, selesai Anda. Amin. Anda harus diajar dan mau diajari, jangan sok tahu. Harus mau diajari. Haleluya. Lihat. Kalau Anda perhatikan lagi. Ya. Orang-orang tidak lagi memiliki hati. Tidak berpikir. Seperti Amsal katakan. Orang berpikir dalam hatinya. Jadi orang tidak berpikir dengan pikiran lahiriahnya. Tetapi hatinya. Amin. Apa itu? Dia akan menimbang dengan benar. Dia akan menimbang segala sesuatu oleh pengetahuan firman. Kalau di sana itu tidak memuliakan Tuhan. Ya sudahlah, ngapain aku di sana? Itu menggunakan hati. Bukan menggunakan pikiran lahiriah intelekmu. Nanti takut begini. Nanti takut mereka begini sama saya. Nanti takut takutlah. Amin. Jadi kita berpikir dari hati kita. Karena pengetahuan firman. Sehingga dapat menimbang dengan benar. Tetapi oleh karena menerima anggur persundalan. Itulah tadi kredo. Perkataan orang. Visi orang di sana. Itulah anggur baru. Amin. Memabukkan itu. Pengaruh manusia. Keinginan manusia. Perkataan manusia. Organisasi denominasi. Itu memabukkan orang. Itu memabukkan orang. Kalau kau nanti datang ke gereja kami. Ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Amin. Dan lain sebagainya. Bukan firman yang diberitahukan. Haleluya. Bukan firman yang diberitahukan. Tidak berperi kemanusiaan. Itulah makanya lihat.
mereka berkhotbah. Tetapi Anda tahu bahwa kumpulan para pendeta itu adalah bertengkar. Ketika ada rapat majelis, ada rapat sinode, Anda tahu di dalamnya pertengkaran seperti di DPR dan MPR. Karena di sana persaingan dan mengambil dukungan dari sesama. Untuk mendapatkan jabatan supaya mendapatkan inventaris dan lain sebagainya. Karena mereka adalah orang-orang yang lahiriah. Hidup menuntut hak. Tapi Anda di sini tidak lagi menuntut hak-hakmu. Anda sudah melepaskan hak-hakmu. Tetapi Anda di sini melayani Tuhan dengan sepenuhnya dan Tuhan menjamin hidupmu. Anda tidak ribut lagi kepada Tuhan. Hakku begini, hakku begini, hakku begini. Tidak. Tetapi di sana karena mereka sudah membayar, maka itu harus kembali apa yang mereka bayar. Maka mereka menuntut hak-hak itu. Tidak heran mereka seperti organisasi partai tertentu. Tidak berperi kemanusiaan. Itulah makanya bisa martobar. Bisa martobar. Bisa menjelek-jelekkan. Makanya saya katakan tadi dari awal di sini. Anda tidak boleh menjelekkan satu dengan yang lain di sini. Amin. Tidak berperi kemanusiaan. Sebab sudah melakukan sesuatu di luar kesadaran. Mereka sudah tidak sadar karena sudah mabok. Anggur. Baru anggur lain. Selain firman Allah. Karena firman Allah adalah anggur. Perkataan Kristus. Itulah anggur yang sejati. Tapi mereka sudah mabuk dengan anggur perkataan pengaruh orang lain. Amin. Sehingga mereka tidak lagi setia. Tapi mereka tidak berperi kemanusiaan. Ya, kurang pengetahuan. Karena menolak pengetahuan. Ayat 6 itu. Dan menjauhkan diri dari Allah. Ya. Yang adalah firman yang hari ini. Bahkan menolak. Amsal katakan manusia berpikir dengan hati. Amin. Ingat itu selalu. Menimbang dengan firman Allah. Karena Tuhan tidak tinggal di pikiranmu. Yang lahiriah. Tapi Tuhan ingin bersinggah sana di dalam hatimu. Dia ingin menempatkan hatimu sebagai tahtanya. Mengendalikan hatimu supaya Anda menimbang segala sesuatu melalui dia. Tetapi kalau pakai pikiran, semuanya nggak beres. Kelihatan semuanya nggak beres, nggak ada kasih. Amin. Jadi lihat, tidak punya hati berarti tidak punya pikiran. Amin. Yang marrohaninna berarti dangadong pikiranna. Dangadong pengertian, dangadong pengetahuan. Dangadong firman yang hari ini. Karena ini berbicara anak-anak. Amin. Berbicara akhir zaman maka ada pengetahuan untuk anak-anak dibawa, dipulihkan. Untuk menjadi Yohanes 4 ayat 24 dikatakan bahwa akan tampil penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Itulah kebahagiaan. Jadi mereka sudah di luar kesadaran. Makanya mereka semakin liar. Mereka tidak dapat lagi menjaga kekudusan. Anda paham itu? Haleluya. Mengapa bisa seperti ini? Karena kurang pengetahuan. Mereka punya, tapi kurang pengetahuan. Dan menolak pengetahuan untuk menggenapkan pengetahuan mereka di zaman ini. Menolak pembukaan ketujuh meterai. Menolak Tuhan mengutus nabinya. Menolak guru berbicara. Menolak misteri-misteri dari kejadian sampai wahyu. Amin. Haleluya. Menolak pengetahuan di zamannya. Pengetahuan. Sehingga umatnya dipulihkan. Sehingga untuk diposisikan. Supaya mereka tahu mereka duduk di tempat-tempat surgawi. Mereka bahagia, mereka tenang. Genap firman berkata bahwa Roh Kudus ada pada dirimu. Maka Anda akan damai sejahtera. Akan bersuka cita. Amin. Untuk mengembalikan apa yang di Alfa. Begitulah di hari-hari ini. Emas perak tidak ada padaku. Amin. Tetapi yang ada pada kami adalah firman. Demi dia yang mati dan bangkit dan hidup. Maka berjalanlah. Itu firman. Bukankah dia yang berjanji datang di hari ini? Maka itu harus diterima. Hari ini. Di dalam pelayanan seorang nabi dan nabi sudah tiada. Pesannya di dalam Anda. Untuk meneruskan itu kepada banyak orang. Amin. Lihat. Israel adalah gambaran gereja. Saya ulang lagi. Maka itu adalah gambaran gereja yang bersundal. Karena sama seperti Israel bersundal, Efraim. Maka Anda lihatlah gereja sama.
Mereka tidak lagi memiliki firman saja. Mereka sudah memiliki pikiran dunia ini dan kesenangan dunia ini. Dan ini diberitahukan di Wahyu 17 itu tadi. Misteri pelacur besar, Babel besar. Misteri gereja yang mendua hatinya. Mereka menutup pintu. Amin. Dan mengusir Yesus. Firman pada zamannya. Di akhir zaman. Tuhan berusaha masuk. Amin. Dan itulah makanya Hosea di sini menggambarkan sebagai Israel yang bersundal. Begitulah gereja-gereja. Perzinahan spiritual itu maksudnya. Amin. Dan itu dimulai dari hal-hal yang bersifat hal-hal di dalam suatu peribadahan. Karena satu saja itu dilanggar, maka yang lain akan dilanggarnya. Yang lain pun akan gagal dan yang lain pun akan terlihat gagal dalam hidupnya. Karena sedikit lagi mengkamirkan semua adonan. Amin. Kalau Anda potong jarimu ini, itu akan lemah ke semuanya. Kalau ini bersalah, maka semuanya akan merasakannya. Jadi tidak ada bisa orang membenarkan diri. Dialah itu, nggak bisa. Kalau Tuhan tidak mengeluarkan Anda dan menyembuhkan Anda dari sana, Anda akan tetap sakit. Amin. Kita akan tetap sakit. 1 Yohanes 5 ayat 15. 1 Yohanes 5 dikatakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa. Perhatikan, semua kejahatan adalah dosa. Jadi satu ayat saja Anda tolak, nats-nats kitab suci, Anda sudah berdosa. Artinya tidak percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan di dalam ayat-ayatnya itu diwakilkan. Amin. Karena ayat-ayat itu mewakili Tuhan. Jadi tidak bisa itu, tidak semuanya. Harus seluruhnya. Sama seperti Hawa nanti akan komplain. Ketika dia hanya menerima satu dari setan dan menolak satu perkataan Allah. Maka lihat akibatnya. Akibat ketidakpercayaan itu. Lihat dampaknya sampai hari ini. Anda menjadi sakit, Anda menjadi lemah, Anda begini dan begitu. Jadi coba bayangkan kalau gereja. Lihat. Kalau gereja bukan lagi hanya satu kata yang diterimanya anggur dari percabulan dari dunia ini. Amin. Dan bukan hanya satu lagi yang dilanggarnya dari perkataan Tuhan. Bukankah Hawa nanti akan maju di depan pertama-tama untuk menuntut Allah bahwa Allah tidak adil? Ketika gereja katanya yang melacur itu, yang datang dari sistem kredo pikiran dunia ini, tampil dan selamat katanya di hadapan Tuhan. Bukankah Hawa nanti akan tampil ketika dia masuk ke neraka? Anda paham itu? Lihat. Jadi tidak bisa seperti itu. Itu harus kudus, harus kudus. Tetapi bukan Anda yang mengerjakan. Tuhan yang mengerjakan. Anda hanya perlu mengenali dirimu dan menerima Dia. Di dalam pergerakannya, di dalam hidupmu. Karena menolak pengetahuan yang benar. Amin. Lihat, Tuhan akan menghukum orang di setiap zamannya. Haleluya. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Anda keranya peka. Saya tidak jelaskan itu di sini, habis waktu saya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, lihat, Anda tahu lahir dari Allah? Anda tahu sekarang bagaimana proses lahir dari Allah? Pesan ini datang Kristus sendiri. Jadi pesan bukan doktrin, tapi pesan ini adalah Kristus sendiri yang turun. Untuk apa? Untuk menyingkapkan lahir baru yang benar. Untuk menjadi anak-anak Allah. Dan menerima berkat-berkat dari Bapa. Dan diposisikan sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau tidak ada pesan ini, Anda tidak akan pernah dilahirkan dengan benar. Oleh firman Allah. Itulah makanya Anda di sana mengenal Allah di dalam Tritunggal. Tetapi datang pesan,
menyingkapkan kepadamu Allah itu satu. Tuhan di dalam satu pribadinya. Tuhan di dalam firman-Nya. Di mana firman yang sudah menjadi bukan Tuhan di dalam 3 pribadi. Bukan Tuhan ada di dalam Allah Bapa satu pribadi. Tuhan katanya ada di dalam Allah Anak satu pribadi. Tuhan katanya ada di dalam Allah Roh Kudus satu pribadi. Itu penyembahan berhala. Itulah penyembahan yang ada dulu di Babel. Haleluya. Dan itulah penyembahan Katolik Roma. Datang dari Kekaisaran Romawi. Dan itulah yang diteruskan kepada gereja-gereja organisasi kita. Dan mereka tidak melihat. Ketika Tuhan datang menyingkapkan melalui nabinya, yaitu melalui malaikat yang ke-7, mereka menolak. Karena kalau itu diterima, ada satu Tuhan dan mengeluarkan Tritunggal, maka bubar organisasi. Maka apa yang mereka bangun? Runtuh. Jadi tanpa pengetahuan yang benar, mereka akan runtuh. Tanpa pengenalan akan Allah yang benar, mereka akan runtuh. Anda mengerti? Haleluya. Ya. Di sini katakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, kita dilahirkan dari Allah. Anda tahu misterinya. Karena Anda percaya kepada perkataan Allah di zaman ini. Bagaimana seharusnya orang dilahirkan? Ada 3 tahapan, yaitu melalui seorang ibu itu seperti keluar air ketuban, keluar darah, kemudian keluar roh atau kehidupan, anak keluar. Itulah proses lahir barumu untuk Anda bisa mengerti, tampil di dalam kumpulan gereja lokal ini. Amin. Itu semua firman Allah. Firman Allah yang diperdengarkan kepadamu di pelataran, itulah yang membuatmu untuk bisa dilahirkan. Amin. Jadi tanpa firman Allah, Anda tidak bisa dilahirkan kembali. Dan itu harus firman Allah yang hari ini memberi pengetahuan tentang Allah dan anak-anaknya, dan bagaimana anak-anaknya itu menjadi anak-anaknya Allah. Bukan sekedar kumpul-kumpul dan memberikan persembahanmu dan menjadi anggota jemaat. No way. Anda harus terima firman yang hari ini bagaimana Anda proses dilahirkan kembali. Dan sesudah itu Anda diproses untuk semakin berdewasa, menjadi kudus, menjadi bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan hidupmu setia di mana saja. Gak peduli Anda diejek, ketinggalan zaman. Amin. Kalau nama Roktors, ketinggalan zaman. Kita lihat itu pakaian di sana bagus, celananya modis, lain sebagainya. Tapi dia lihatlah, betul fungsi tali. Amin. Anda gak peduli itu, karena Anda berpengetahuan, pengetahuan firman. Mereka pengetahuannya dunia, jadi nggak nyambung. Jadi Anda nggak akan terpengaruh dengan itu. Amin. Lihat, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan Anda tahu tadi, di mana si jahat itu sekarang berada? Di mana bahwa Tuhan tidak ada lagi di sana. Maka di sanalah si jahat. Di mana bahwa firman sudah tidak lagi diterima, maka di sanalah ada si jahat. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian. Di setiap zaman. Amin. Dia tampil di sepanjang 7 zaman gereja, anak Allah. Pelayanan anak Allah, bukan anak manusia. Tetapi di akhir zaman dia berjanji menurut Lukas 17. Dia akan tampil, roh Tuhan itu, Yesus Kristus itu, lihat akan tampil di akhir zaman dalam pelayanan anak manusia. Berarti Roh Kudus, Tuhan Yesus, membutuhkan tubuh di bumi supaya Tuhan dikenali sebagai anak manusia, yaitu pekerjaan seorang nabi. Itu yang dimaksud. Karena untuk memulihkan segala sesuatu. Untuk memulihkan segala sesuatu. Amin. Maka itu harus dimulai bahwa orang ini, nabi ini harus menerima dulu segala sesuatu menurut zaman ini. Kalau dia tidak terima, maka itu akan gagal. Jadi ketika orang ini yaitu nabi menerima segala sesuatunya menurut ukuran firman untuk zaman ini, maka itulah yang membuat Tuhan sukses untuk mempelai wanitanya. Karena cukup satu orang, satu benih dijatuhkan ke tanah sana. Ketika itu unggul, maka benih itu akan tumbuh dan berbuah banyak. Anda harus pahami itu.
Itulah Tuhan lakukan di dalam pelayanan seorang nabi, itu anak manusia, menurut Lukas 17 ayat 26 sampai ayat 30. Amin. Haleluya. Tetapi di Maleakhi 4 dikatakan dia pelayanan roh Elia. Amin. Anda tahu di sepanjang sejarah untuk jenis pelayanan apa Elia diutus? Untuk menghardik sistem yang bercabul, untuk menghardik keagamaan yang bercabul, di mana keagamaan itu dicampurkan dengan sistem. Itulah dulu di dalam Ahab dan Isabel. Maka Elia tampil hal yang sama dengan akhir zaman ini. Maka Elia lah yang diutus di akhir zaman ini. Pelayanannya, rohnya. Amin. Di dalam pelayanan anak seorang nabi. Dan dia dikatakan di Wahyu 10 ayat 7 adalah malaikat yang ke-7. Sesuai dengan ada 7 sangkakala. Dan ada 7 utusan bagi zaman-zaman gereja. Maka William Branham adalah utusan yang ke-7 untuk gereja yang ke-7, yaitu Laodikia, yang sudah suam-suam kuku, yang tidak berpengertian dan menolak firman. Maka Tuhan melalui nabi mengetok dan mengetok dan mengetok, menghardik dan menghardik, supaya anak mendengarkan, supaya domba mendengarkan suara gembala. Bisa diikuti ini? Nah, jadi bandingkan itu dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam kasus ini. Amin. Anda golongan yang mana? Golongan Israel yang tunduk kepada Nebukadnezar di zaman mereka, atau Anda adalah golongan Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak seberapa, namun tidak tunduk kepada pemerintahan di zaman itu yang menyuguhkan penyembahan berhala, penyembahan yang dibuat oleh Nebukadnezar? Apakah Sadrak, Mesak mengikuti? Karena mereka diberi pengetahuan, karena mereka diberi pengertian. Bahkan mereka berkata, kalau Allah tidak menyelamatkan kami hari ini, kami akan tetap setia. Kami tidak akan menyembah patungmu itu, Raja. Kami tidak akan tunduk kepada sistem organisasi gereja itu. Itu maksudnya. Karena keagamaan Israel itu sudah menikah dengan negara di situ. Dan begitu juga di setiap zaman. Begitu juga di akhir zaman. Bahwa gereja keagamaan yang katanya mengenal Yesus Kristus ini sudah berzina. Amin. Sudah menerima penyembahan yang datang dari organisasi gereja itu. Karena terbukti Allah yang mereka sembah bukan Allah yang sebenarnya. Amin. Haleluya. Jadi bandingkan itu. Itulah makanya tanpa Anda diberi pengetahuan, Anda akan mengikuti di sana. Mungkin saat ini Anda tidak mengikuti, tapi lama-kelamaan Anda akan didepres. Dipres, bahkan sampai hari ini sudah 4 kali vaksin. Di daerah-daerah 3 kali. Di Jakarta sudah 4 kali. Saya berjumpa dengan orang di SMP sana. Waduh, bagaimana itu? Dikatakan. Ya siap-siap aja emang malatuk badan muna ini. Siap-siap saja. Suntik sana, suntik sini. Dulu polio hanya sekalinya virus. Hanya sekalinya disuntik, selesai itu polio, saya bilang. Tapi ini sampai 4 kali, bahkan sampai bisa 10 kali. Untuk apa itu? Itu sudah politik itu semuanya. Amin. Dan lihat kenapa Anda tidak mau divaksin. 1. Karena itu mandatori. Undang-undang akhirnya. Kedua, bahan vaksin dibuat supaya semuanya harusnya menerima vaksin dari negara-negara yang bahan vaksin itu adalah bahan aborsi. Jadi bahan-bahan aborsi itulah medianya dipakai karena untuk cocok dengan tubuh manusia. Maka disuntik, dijagalah itu di laboratorium. Di berbagai negara terutama di Amerika dari tahun-tahun 70 sampai itu dibutuhkan di hari-hari ini. Karena semenjak mereka menolak William Branham di Amerika, maka persundalan, percabulan, seks bebas terjadi di Amerika sangat hebat. Maka banyak lahir anak-anak di luar nikah dan yang diaborsi. Anda paham itu? Lihat, karena mereka menolak firman, mereka menjadi bebas. Karena melalui firman mereka tidak bisa bebas, berbuat sesuai dengan daging mereka. Tapi ketika mereka menolak pesan di akhir zaman tahun-tahun itu, maka mereka menjadi buas, tidak lagi punya hati dan menimbang mana yang salah dan mana yang tidak salah. Mereka menjadi sama seperti binatang, bahkan lebih liar daripada binatang.
Itulah Amerika. Maka dari sanalah datang kejatuhan bangsa-bangsa. Maka bangsa sana menjadi sama seperti Amerika, pakai rok seperti ini, pakai pakaian seperti ini dengan mode, bahkan hanya celana dalam. Mereka berkeliaran di pantai-pantai itu. Tapi kita tanya, apa agamamu? Kristen. Anda mengerti? Karena mereka menolak pengetahuan pada zamannya. Mereka menolak nabi. Mereka menolak pengertian dari seorang nabi di zaman itu. Bahwa itu adalah perbuatan setan. Tapi kedagingan mereka lebih menguasai mereka. Dan mereka menolak firman karena mereka sudah terjebak di dalam sistem-sistem organisasi gereja yang tidak menerima firman juga di waktu itu. Lihat. Kok saya pede sekali mengkhotbahkan ini. Harus pede kali mengkhotbahkan ini. Harus sangat yakin mengkhotbahkan ini. Sehingga Anda diberi pengertian. Anda paham? Dan saya sedang tidak menahan-nahan suara saya di sini. Haleluya. Karena tidak ada yang bisa menyentuhmu kalau Tuhan tidak izinkan. Anda percaya itu? Haleluya. Lihat, perhatikan anak Allah telah datang. Wahyu 10 ayat 1 sampai 4 seperti ayat 5. Ayat 3 dan ayat 4 dan ayat 5. Amin. Bagi ayat 7. Amin. Itulah, lihat, anak Allah. Tuhan di dalam pelayanan teofani roh sepenuhnya di dalam seorang manusia. Itulah yang sulung, itulah William Branham. Untuk dibuat mengikuti jejak Elohim. Di waktu itu dia sangat diejek. Orang-orang merokok, orang-orang minuman keras, orang-orang pergi perempuan-perempuan. Tetapi pria ini yaitu William Branham tidak mengotori dirinya dengan perbuatan-perbuatan daging itu. Sampai-sampai dia dikatakan banci. Dan dia tidak mengikuti pergaulan bebas. Karena dia sudah mendengarkan firman bahwa di masa dewasamu engkau akan diutus dan dipakai oleh Tuhan. Amin. Bahkan tahun 1933. Lihat, malaikat Tuhan yang adalah Tuhan sendiri. Bukan malaikatnya Tuhan. Tapi malaikat Tuhan seperti yang datang kepada Gideon. Allah sendiri di dalam teofani. Amin. Seperti malaikat yang lain. Dia datang dalam rupa cahaya bintang yang besar itu. Turun ke atas William Branham. Dan ketika dia membaptis orang yang ke-17. Di hadapan banyak orang. Bukan 2-3 tapi ratusan. Amin. Terdengar suara dari langit. Terdengar suara dari cahaya itu. Berkata, sama seperti Yohanes Pembaptis mendahului pelayanan Yesus Kristus yang pertama. Maka pesanmu akan mendahului kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Karena dia adalah Elia di akhir zaman, sama seperti Yohanes Pembaptis adalah Elia di zaman itu. Karena itu dikatakan Tuhan di Matius pasal 17 dan juga di Lukas pasal 17. Tentang berkata bahwa Elia sudah datang dan akan datang. Tetapi murid-murid tidak mengenal bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi di akhir zaman dijanjikan dia datang lagi. Karena kondisi di Israel terulang lagi di akhir zaman. Sehingga membuat anak-anak tidak pada posisinya. Di dalam menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Maka Nabi yang adalah presentasi Tuhan harus mengembalikan, memulihkan itu kepada firman. Dan itu adalah melalui pembukaan ke-7 meterai itu sendiri. Firman pada zamannya di akhir zaman. Dan itu adalah berbicara firman sebelah luar. Amin. Yang tidak tertulis untuk menjelaskan, menyingkapkan firman sebelah dalam. Untuk menjelaskan dan menyingkapkan bahwa perempuan tidak aku izinkan untuk mengajar. Lihat. Tanpa firman sebelah luar, amin, maka firman sebelah dalam tidak akan pernah bisa dipahami. Dan itu sudah termanifestasi duluan di dalam diri Nabi. Bahwa dia oleh kuasa itu akan melihat hal-hal yang tidak beres itu. Sebelum waktunya akan tiba melalui pembukaan ke-7 meterai, itu semua semakin dijelaskan dan semakin dijelaskan. Sehingga di zaman itu bahkan sampai hari ini Anda dan saya menjadi berpengetahuan tentang Allah di zaman ini yang menginginkan apa seharusnya bagimu dan saya. Dan bahkan kalau Anda pun harus dipisahkan dari daging. Amin. Kalaupun Anda harus dipisahkan dari sistem, Anda tidak komplain. Karena Anda tahu melihat, karena Anda dibuat melihat tangan Tuhan. Amin, seperti lagu itu. Tangan Tuhan memegangmu. Jadi perhatikan itu. Ya, bahwa Tuhan ingin menyelamatkan umatnya di zaman ini. Dengan cara memberikan pengetahuan untuk berpengertian. Untuk memiliki hati.
mampu menimbang mana yang baik dan yang jahat, mana yang diinginkan Tuhan, mana yang tidak. Kepada kita diberitahukan hal yang benar, tetapi yang lain menolak pengertian. Kepada umatnya diberitahukan tentang Tuhan yang benar, sehingga kita dilepaskan dari sistem percabulan itu tadi. Anda tahu yang dimaksud tadi, saya tidak usah lagi mengulang-ulang. Amin. Sistem itu menerima anggur percabulan. Kredo pengaruh dunia itu maksudnya. Sudah mengabaikan firman anggur yang seharusnya mempengaruhi mereka. Amin. Israel murtad adalah gambaran gereja yang murtad, yang penuh dengan roh perjinahan. Dan ini seperti anggur yang memabukkan bagi mereka yang ada di dalam sistem itu dan sistem itu. Jadi inilah yang disodorkan sehingga bangsa-bangsa mabuk. Amin. Menurut Yesaya 14 ayat 12. Amin. Iblis disingkapkan bahwa dialah setan yang sudah membuat mabuk semua bangsa-bangsa melalui sistem di setiap zaman. Amin. Karena dengan sistem organisasi orang akan bisa berhasil. Pahami itu. Orang akan bisa berhasil dan menginginkan apa yang mereka inginkan di dunia ini. Makanya kenapa orang datang bergabung kepada partai ini, bergabung partai ini. Karena mereka ingin meminta dukungan manusia. Dan mereka harus tunduk peraturan organisasi itu. Kalau mereka ingin diposisikan untuk anggota DPR, untuk begini dan untuk begini. Itu datang dari instruksi daripada organisasi itu. Mereka tidak dipanggil. Mereka ingin hanya uang. Amin. Mereka mabuk dengan itu oleh siasat Lucifer melalui sistem itu. Jadi sama seperti dunia ini, gereja pun seperti itu. Dan semua bangsa-bangsa sama, mabuk oleh anggur percabulan. Amin. Yang ditawarkan oleh Katolik Roma. Karena Katolik Roma itulah yang terkaya di dunia ini. Mereka memiliki bank sendiri. Namanya Bank Katolik. Dan mereka sedang memperdaya orang-orang yang kaya, kapitalis. Haleluya. Saya kasih 1 Yohanes 5, ulang ayat 19 itu lagi. Bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Kenapa tadi Anda sudah beritahu? Karena mereka menolak firman. Di mana Anda melihat suatu keagamaan yang menolak firman, Anda sudah diberitahukan. Dan Anda dikehendaki Tuhan untuk jangan lagi di sana. Amin. Untuk Wahyu 18 ayat 4. Haleluya. Keluar engkau dari situ, kata Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa. Amin. Di dalam kondisi dunia yang seperti itu. Dan Tuhan tidak bisa berdiam di dalam seperti yang itu. Sistem itu. Maka umatnya harus dilepaskan dari yang jahat itu. Menurut Matius 6 ayat 13. Apa doa yang diajarkan Tuhan Yesus? Lepaskanlah kami daripada yang sekarang diberitahukan kepadamu oleh firman Allah sebuah pengetahuan. Mana yang jahat? Siapa sebenarnya yang jahat? Anda paham? Firman menyingkapkan iblis yang sudah mendapatkan tahtanya di dalam sistem keagamaan itu. Dan mempengaruhi mereka dan memberikan anggur percabulannya. Tuhan turun dan memberikan pengetahuan. Sekarang Anda diberitahukan. Amin. Oleh pesan di akhir zaman. Turun dan memberikan pengetahuan. Apa itu persundalan? Apa itu perzinahan spiritual? Maka ketika sang anak Allah mendiami Anda, dia akan memberi Anda pengetahuan. Sesudah Anda menerima. Jadi menerima dan dilahirkan belum segalanya. Dia harus mendiamimu, maka dia akan memberitahukan lebih lagi. Dan Anda akan berani karena sudah punya pengetahuan, tahu cara berperang, tahu cara memegang firman, tahu cara memegang pedangmu. Pengetahuan sehingga kepekaan akan dosa ada di dalammu. Kepekaan akan dosa. Lihat. Ya. Inilah yang juga bahwa manusia menganggap dirinya benar. Inilah zamannya. Lihat, mereka para agama rohaniawan menganggap diri mereka benar. Perhatikan itu di zaman hakim-hakim. Lihat, kenapa seperti itu? Karena tidak ada firman. Apa itu firman? Tuhan. Apa itu Tuhan? Raja. Jadi kalau tidak ada raja, nggak ada peraturan. Kalau ada raja, maka ada peraturan, ada hukum. Jadi mereka tidak menerima firman pada zaman ini. Makanya mereka tidak menerima Tuhan. Maka mereka tidak menerima hukum. Maka mereka berbuat sesuka-suka hati mereka. Seperti dulu di zaman hakim-hakim. Amin. Tetapi Tuhan
lihat, memakai firman-Nya, dia turun dengan pengetahuannya untuk menunjukkan raja sedang ada di sini. Anda harus buktikan bahwa raja ada di sini. Anda mau diatur Tuhan. Anda mau diatur firman. Amin. Jadi bukan sonar manulang yang mengaturmu, tapi raja di atas segala raja. Firman, pengetahuan mendatangkan pengertian bahwa Anda adalah umat seorang raja yang memiliki aturan-aturan di dalam kerajaan Allah. Jadi tidak peduli apa kata orang. Anda harus tahu bahwa Anda sudah keluar dari dunia yang tidak menerima raja itu, tapi Anda di dalam suatu kumpulan yang menerima raja, firman, Tuhan Allah, pengetahuan di zaman ini membuatmu memiliki hati dan menimbang bahwa Anda peka. Itu salah, itu dosa. Inilah yang Tuhan mau. Dan Anda tunduk kepada rajamu, nggak peduli kepada yang lain. Tunduk kepada rajamu, tunduk kepada Tuhanmu, itu menyelesaikan semua. Amin. Lihat, tetapi Laodikia tidak demikian. Laodikia berkata, Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 20 sampai seterusnya itu, mereka berkata, kami kaya, kami punya. Lihat. Tetapi Tuhan berkata, kau miskin, kau tidak punya apa-apa. Mereka berkata, gereja organisasi itu berkata, kami kaya, kami punya firman katanya. Tetapi Tuhan katakan, kau tidak punya, kau buta, melarat, miskin, dan tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena mereka menolak firman pada zaman ini. Padahal itu dibuktikan menurut nas-nas kitab suci. Tapi mereka takut apa yang mereka bangun akan runtuh. Seperti dikatakan di dalam Hosea 4 tadi, ayat 14. Yang tidak memiliki pengetahuan firman pada zaman ini, penyingkapan ketujuh meterai di dalam kitab Wahyu, mereka akan runtuh. Karena mereka tidak dibawa kepada keseluruhan firman. Melalui itu maka Anda akan dibawa kepada keseluruhan firman. Dan Anda menjadi kepenuhan firman hari ini. Sesuai dengan Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan, Tuhan dan Anda. Amin. Anda berkata, melalui dorongan pengetahuan itu berkata, aku dan Tuhan satu. Amin. Kalau itu sudah terjadi, apalah yang ditakutkan? Tapi apa yang dilakukan gereja yang bersundal? Menolak pengetahuan firman, sama seperti gereja Laodikia. Dengan cara inilah mereka menolak pengetahuan, pengertian, misteri besar di zaman ini sesuai dengan penglihatan Daniel dan sesuai dengan penglihatan Yohanes. Untuk zaman ini bagi anak-anak, bukan bagi yang lain. Harus anak-anak, benih. Bahwa pengetahuan itu supaya mereka bertumbuh. Amin. Mereka muncul dan bertumbuh. Dan mereka sampai berbuah. Bahkan mereka mampu memberikan yang manis untuk Allah. Buah yang lebat, buah yang manis. Dan Anda akan dibawa ke lumbung-lumbungnya. Jadi Hosea katakan sehingga mereka kurang pengetahuan. Dan menganggap dirinya sudah tahu. Dan tidak butuh firman lagi seperti di zaman ini. Lewat Tuhan yang turun. Dengan diekspresikan dalam seorang nabi. Ketika seseorang menolak 5 jawatan. Lihat, karena firman Allah. Karena 5 jawatan adalah firman Allah. Amin. Sama seperti saya datang kepada brother. Ketika brother menerima, maka brother menerima Tuhan. Karena menerima Tuhan adalah menerima perpanjangan tangannya atau utusannya. Dan itu bukan datang dari saya. Itu adalah dari Tuhan yang sudah dimulai dari Nabi. Dan Tuhan lihat bejana ini. Dan melalui bejana ini, firman pengetahuan itu harus datang kepada seseorang itu. Dan membuat dia lahir sebagai anak Allah sesuai dengan 1 Yohanes 5 tadi. Jadi ketika seseorang menolak, lihat firman yang datang melalui 5 jawatan. Menurut Yeremia 3 ayat 15. Karena Tuhan berkata, aku akan mengutus pastor-pastor kepada domba-dombaku. Jadi sekarang mengapa umat katakan kurang berpengetahuan? Adalah karena lihat merasa dirinya. Lihat. Bisa saja pastor itu tidak memberi makanan bagi domba itu dengan benar. Atau tidak memberikan makanan yang benar kepada orang lain. Sesuai dengan firman di zaman ini. Sehingga kurang pengetahuan. Tapi kalau itu diberikan dengan benar, mereka akan dilahirkan. Jadi sama seperti Kain tidak mencari tahu. Amin. Kain tidak mencari tahu. Sistem dunia, organisasi denominasi gereja tidak mencari tahu. Mereka eksklusif menutup. Kenapa persembahan Habel diterima dan persembahan Kain ditolak? Amin. Kenapa Anda sangat yakin bahwa Anda akan masuk pengangkatan? Amin. Dan mereka bimbang.
Di mana Habel diterima persembahannya. Dan mulai Anda menerima pesan di akhir zaman ini, doa-doamu didengarkan Tuhan. Itulah yang ingin Anda lihat, bahwa doamu didengarkan oleh Tuhan. Haleluya. Pengetahuan, karena Anda berdoa dengan pengetahuan firman, Anda diberi pengertian, Anda mengerti apa dalam pikiran Allah. Tetapi yang lain menolak pengetahuan dan tidak mendapatkan pengertian. Amin. Haleluya. Sehingga pikiran mereka menjadi formal, hidup mereka menjadi gerejawi. Hidup mereka formal, gerejawi, liturgi, tradisi. Tidak mendapatkan pengetahuan sesudah datang berjumpa dengan pastornya. Sesudah datang berkumpul tidak mengerti dan tidak tahu apa-apa. Karena bayangkan hanya 30 menit berkhotbah. Dan kemudian pulanglah Anda, pula mahamu, damai madihamu. Siapa tahu berikutnya, siapa tahu berikutnya. Tidak tahu firman Allah. Tidak tahu apa maksud Allah dalam hidupnya. Dan dia tidak tahu bagaimana dia mengenal dirinya oleh firman Allah. Dia tidak tahu. Dan dia tidak tahu harus bagaimana. Amin. Menunggu mati saja. Haleluya. Karena mereka didukung ayat. Ngabe pantas untuk mati amang 70 tahun. Kan ini dokonal kita. Ale sepanjang sian umur 20 tahun di mana 1 tahun dan kita ada Tuhan. Oleh ada Tuhan berarti di bawah todo pikiran Tuhan, di bawah todo rohani Tuhan, di bawah todo hatani Tuhan. Jala imana diatur oleh hatani Tuhan, jala alana hatani Tuhan, raja di dasang oluna. Pakai mana? Lihat. Dan pewahyuan adalah disingkapkan. Itulah hari-hari ini. Dan ini butuh keberanian. Ini butuh kuasa. Bukan yang ini. Tapi Anda tahu oleh suatu pengetahuan yang benar. Ada roh Tuhan padamu. Amin. Maka itu disingkapkan kepada umatnya. Sudah, karena Tuhan menentukan. Kristus, lihat, harus datang kepadamu. Haleluya. Seperti di Wahyu 1. Bahwa anak Allah itu harus punya pewahyuan. Anak Allah harus memiliki pengertian. Di luar itu mereka hanya berandai-andai. Makanya dikatakan di akhir zaman, Wahyu 1, inilah pewahyuan dari Yesus Kristus. Jadi kalau pewahyuan firman yang keluar dari mulut Yesus Kristus yang datang kepada Yohanes tidak ada di hari ini bagi umatnya, lihat itu. Maka apa yang terjadi? Maka mereka bukan anak Allah. Lihat, mereka bukan anak Allah. Tetapi ketika mereka menerima pewahyuan Yesus Kristus, amin, yang sudah disampaikan kepada Yohanes dan disingkapkan di hari-hari ini dan dinyatakan ke dalam hatimu dan Anda menerimanya, amin, maka Anda menjadi anak-anak Allah di akhir zaman. Umatnya, sebab Kristus adalah Allah diam di dalam Anda. Membuatmu, ayat yang ketiga, akan berbahagia. Karena Anda bukan sekedar mengucapkan menerima dan mengucapkan, tapi Anda melakukan. Mau diatur raja di atas segala raja. Menjadikan Kristus seorang yang diurapi, diutus melalui dirimu untuk orang lain. Karena Anda diberi pengetahuan sehingga Anda berpengertian. Sehingga Anda memiliki hati dan menimbang hal-hal yang lain. Amin. Dan lihat, untuk apa? Firman ini, pengetahuan ini, Efesus 4 ayat 13. Untuk menyempurnakan tubuh Kristus. Jadi pewahyuan, pengetahuan, firman pada hari ini, pembukaan ke-7 meterai yang menyingkapkan kejadian sampai Yudas adalah untuk menyempurnakan tubuh Kristus. Karena dulu di sana itu sudah setengah-setengah dan bercampur. Jadi mana mungkin bisa sempurna. Maka Tuhan harus turun dan memberikan itu sepenuhnya. Tidak ada lagi yang tersisa. Dan siapa yang menerimanya, amin, maka mereka akan disempurnakan. Maka mereka menjadi sangat yakin mereka adalah anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Saya akan akhiri. Saya tambahkan ayatnya Yeremia 5 ayat 20-21. Saya tidak usah baca. Dan saya ulang lagi. Hosea 4 ayat 14 itu tadi. Yang tidak berpengertian atau tidak menerima pengetahuan firman pada zamannya. Pembukaan meterai. Amin. Tidak menerima utusan. Haleluya. Karena itu adalah manifestasi janji Tuhan. Akan jatuh. Akan runtuh. Amin.
Karena mereka tidak menerima roh kebenaran, bahkan menolak dan mengejek roh kebenaran yang ada di dalam pelayanan utusan itu. Dan mereka akhirnya tidak lagi menerima pengetahuan untuk zaman ini supaya luput dan bahkan menang di dalam peperangan dan sampai kepada tanah perjanjianmu dan roh Tuhan ada di dalam hatimu. Dan itu harus Lukas 24 ayat 25. Roh Tuhan harus berbicara ke dalam hatimu melalui khotbah firman ini. Roh Tuhan harus berbicara. Amin. Melalui kedatanganmu dan khotbah firman ini, seperti Tuhan Yesus berbicara kepada muridnya yang ingin pulang ke Emmaus itu. Tuhan membukakan hati mereka. Tuhan membukakan pengertian mereka. Amin. Dan terpujilah Tuhan supaya Anda betul-betul, saya belum selesai ini. Kita akan teruskan di hari berikutnya. Efesus 5, kalau ini saya baca. Ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Lihat, tadi kredo pikiran dunia di dalam sistem organisasi itu. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, keinginan daging. Perkataan orang. Tapi firman Tuhan tidak akan menimbulkan hawa nafsu. Amin. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan firman. Penuh dengan kuasa. Sesudah Anda melihat dan memakan dan melakukannya, roh itu ada padamu. Dan tidak ada yang bisa bertahan di hadapanmu, Anda menjadi bala tentara Allah yang tak terkalahkan. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, itu akan bertekuk lutut di hadapanmu. Karena Anda punya pengetahuan dan punya pengertian. Mari kita bangkit berdiri. Itulah firman yang hari ini. Penyingkapan ke-7 meterai. Dan tidak sampai di situ Anda harus bergerak ke-7 sangkakala. Anda harus bergerak ke-7 cawan murka. Karena ketika Anda ke-7 meterai, Anda harus belajar 7 zaman gereja. Baru 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka. Anda akan dibuat sempurna. Tanpa Anda mengerti 7 zaman gereja, karena itu firman yang hari ini. Dan 7 meterai, amin. Kemudian 7 sangkakala dan 7 cawan murka yang ada di kitab Wahyu. Anda kurang pengetahuan. Anda akan tidak berpengertian. Anda begitu terbatas. Karena kami di sini, di dalam mungkin yang sudah lama. Tetapi bagaimana menempatkan ini, firman ini kembali di dalam hati supaya mengikuti itu dengan benar. Sungguh hambamu terbatas. Namun jika engkau bisa mengerjakannya di dalam diri nabimu, seorang yang tidak sekolah hanya kelas 7 SD, tetapi dia memiliki kapasitas melampaui profesor, orang-orang yang intelek di zamannya. Dan dunia sesungguhnya kagum melihat manusia macam apa itu, yang mampu mengerti rahasia pikiran Allah di dalam nats-nats kitab suci itu. Tuhan, hambamu terbatas. Tapi oleh pengertian yang Engkau akan berikan ke dalam hati kami yang adalah benih ilahimu, maka kami berjanji sesuai dengan waktu dan kuasamu, sistem organisasi dunia itu yang diadopsi oleh gereja itu dan membuat Tuhan ada di luar dan Tuhan mengetok dan kami mendengar dan kami mengikuti Tuhan kami di tempat ini. Menerima firman, menerima pengetahuan, sehingga kami bersyukur. Dan ketika Engkau membawa kami ke sini dengan baik, Kau akan membawa kami ke rumah kami semuanya dengan baik dan sehat. Tuhan, semua kebutuhan dan kerinduan kami dan bahkan kebutuhan fisik kami tahu itu hanya ada di dalam Engkau. Tidak ada yang bisa datang kepada kami tanpa melalui Engkau, karena kami dilahirkan daripada Engkau. Kami ingin melihat semua yang datang dalam hidup kami ini harus datang daripada Engkau. Dan kiranya Tuhan, Engkau akan memandang dan melihat dari ketinggian-Mu seluruh keberadaan hidup kami. Dan akan mengajari kami dan memberikan kami urapan Raja Wali terbang. Dan kami akan terbang tinggi dan kami akan sampai kepada Wahyu pasal 19 itu, perjamuan kawin malam anak domba. Dan kami akan Tuhan berfellowship dengan dan orang-orang yang kudus di sepanjang zaman. Oh, betapa rindunya kami melihat Abraham, betapa rindunya kami melihat Daud, betapa rindunya kami melihat Petrus
dan semua para rasul dan berapa rindunya kami melihat Nabi kami yang kau utus di zaman ini untuk menyampaikan pesan-Mu supaya kami memiliki pengetahuan. Oh, bagaimana seharusnya kami di hadapan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Dan juga betapa rindunya kami ingin memandang wajah-Mu muka dengan muka. Seorang yang sudah mati dan terus yang sudah memelihara dan menampilkan kami di zaman ini. Oh Tuhan, kiranya Engkau kaminya, menjaga seluruh keberadaan hidup kami dan akan menibakan kami di surga-Mu yang kekal itu. Terpujilah Engkau Bapa, kiranya di hari lain kami akan bisa berjumpa hari Rabu dengan kerinduan yang besar menantikan pengetahuan lagi akan Engkau. Dan kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kesehatan, terutama hamba-Mu di sini boleh berdiri Tuhan, berjam-jam itu tidak mudah Tuhan, tetapi itu semua datang daripada-Mu. Sehingga kaki ini kuat Tuhan. Dan terpujilah Engkau dan apa yang saya sampaikan itu bukan dari diri hamba-Mu, tapi semua itu datang daripada-Mu.